Kita lihat pembahasan tentang hubungan momen gaya dan momen inersia. Seandainya dikatakan dalam soal, massa M1 lebih besar dari M2, bisa kita katakan bahwa katrol ini akan berputar ke arah kiri atau berlawanan jarum jam seperti kita buat ini. Gaya berat tentu lebih besar untuk yang benda satu. Kita sebut di sini sebagai W1. Ini lebih besar dari berat W2. Ingat selalu bahwa benda bergerak ke arah gaya yang paling besar. Di sini ada T1 dan ada T2. Kita mulai dari hukum kedua Newton. Untuk benda bergerak, kita mulai dari yang sebelah kiri ini. W1 lebih besar dari T1 karena dia bergerak ke arah bawah di sebelah kiri. Dikurang T1 sama dengan M1 dikali A. Untuk kawat yang di sebelah kanan atau tali sebelah kanan, benda di sebelah kanan ini naik ke atas, maka T2 lebih besar dari W2. Kita tuliskan T2 dikurang W2 sama dengan M2 dikali dengan A. Kalau kita jumlahkan kedua persamaan ini, maka W1 ditambah min W2 hasilnya adalah W1 dikurang W2. Demikian juga min T1 ditambah T2 hasilnya adalah min T1 ditambah T2. M1 kali A ditambah M2 kali A hasilnya adalah M1 kali A ditambah M2 dikali A. Sama-sama di sini kita kali A. Ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama. Kemudian kita lihat hubungan antara momen gaya dan momen inersia. Kita lihat T1 dengan R ini akan menghasilkan momen gaya. Demikian juga T2 dengan R ini menghasilkan momen gaya dengan arah yang berlawanan. T1 menarik ke sebelah kiri dan T2 menarik ke sebelah kanan. Sehingga kita tuliskan yang besar, T1 lebih besar dari T2 karena gerakannya tadi ke sebelah kiri. Kita tuliskan T1 dikali R dikurang T2 dikali R. Tidak ada lagi, ini momen gaya, sama dengan I dikali dengan alfa. Alfa ini sama dengan percepatan linear dibagi dengan R. Sehingga kita tuliskan T1 dikurang T2 sama-sama dikali dengan R sama dengan I dikali dengan A per R. Maka T1 dikurang T2 sama dengan I dikali A per R kuadrat. Ini kita peroleh supaya sama dengan persamaan yang di atas ini. Di sini min T1 ditambah T2, di sini T1 dikurang T2. Agar sama, kedua ruas kita kali dengan negatif. Min dikali positif T1 hasilnya adalah min T1. Min dikali dengan min T2 hasilnya plus T2. Di sini menjadi min I dikali dengan A per R kuadrat. Ini kita sebut sebagai persamaan 2. Min T1 ditambah T2 di persamaan 1 ini telah bisa kita ganti dengan min I dikali A per R kuadrat. Kita pindahkan ke sebelah kanan ini. Kita buat dari persamaan dari 1 dan 2. Kita buatkan di sini untuk persamaannya. Kita tuliskan W1 dikurang W2. Yang ini tadi min T1 ditambah T2 bisa kita ganti menjadi min I A per R kuadrat. Jadi kita tulis ini min I A per R kuadrat sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan A. Kita pindah ini sebelah kanan agar sama-sama A-nya. W1 dikurang W2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali A. Ini bisa kita buat dikali A ditambah I kali A per R kuadrat. Kita keluarkan A-nya, hasilnya W1 dikurang W2 sama dengan M1 ditambah M2 ditambah I per R kuadrat sama-sama dikali dengan A. Maka A itu sama dengan W1 dikurang W2 dibagi M1 ditambah M2 ditambah I
per R kuadrat. Inilah rumus yang kita gunakan untuk mencari percepatan pada benda yang ada momen gaya dan momen inersia. Dari sini bisa kita lihat yang di atas ini adalah jumlah semua gaya dikurang karena arah berlawanan. Jadi ini jumlah semua gaya dibagi jumlah semua massa, sehingga bisa kita tuliskan sama dengan jumlah semua gaya sigma F dibagi jumlah semua massa ditambah I per R kuadrat. Oke, sampai bertemu kembali di pembahasan kita yang lainnya.